Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Kalisya Safitri dari 10 MIPA 4 akan menjelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang suatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Adapun teks laporan hasil observasi bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Hal itu berarti isi teks laporan hasil observasi tersebut harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 2. Bersifat objektif, global, dan universal. 3. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. 4. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. 5. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. 6. Tidak mengandung prasangka dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. 7. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. 8. Tidak adanya bagian penutup dari penulis. 9. Menitik beratkan pada pengelompokan segala sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. 10. Disajikan secara menarik baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya logis. 11. Teks laporan hasil observasi menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Selanjutnya yang ketiga, tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan utamanya yaitu untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Tujuan yang lainnya yaitu 1. Untuk penelitian. 2. Untuk memberikan informasi terbaru. 3. Untuk mengatasi suatu persoalan. 4. Untuk menemukan teknik atau cara terbaru. 5. Untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Selanjutnya yang keempat adalah fungsi teks laporan hasil observasi. 1. Sebagai bahan penelitian. 2. Sebagai sumber yang dapat dipercaya. 3. Sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. 4. Sebagai dokumentasi. 5. Sebagai ilmu pengetahuan. 6. Menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Selanjutnya yang kelima, struktur teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum, yaitu terdapat pembukaan, berisi membuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Selanjutnya yang keenam adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. 2. Menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, meliputi, terdiri atas, disebut, dan lain-lain. 3. Menggunakan verba aktif alam. Hal ini untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. 4. Menggunakan kata penghubung untuk menyatakan tambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan, dan pilihan. 5. Menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. 6. Penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. 7. Menggunakan kata keilmuan atau teknis. Oke, selanjutnya adalah contoh teks laporan hasil observasi tentang buah manggis. Pernyataan umum. Manggis merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia.
Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Manggis berkerabat dengan kokam, asam kandis, dan asam glegur. Manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Selanjutnya deskripsi bagian. Pohon dan daun manggis memiliki ciri khas, yaitu tinggi pohon manggis rata-rata mencapai 6-25 meter. Manggis memiliki ciri daun rapat dan daun kelopak 2 pasang, daun mahkota 2 pasang. Daun manggis tebal dan lebar, berwarna hijau kuning dengan pinggir kemerah-merahan. Duduk daun berlawan dan tangkai daun pendek. Manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Bunga manggis disebut bunga berumah 2. Pada pohon manggis, bunga betina yang dijumpai sedangkan bunga jantan tidak berkembang sempurna. Bunga jantan tumbuh kecil kemudian mengering dan tidak dapat berfungsi lagi. Oleh karena itu, buah manggis dihasilkan tanpa penyerbukan. Bunga manggis termasuk bunga sendiri atau berpasangan di ujung ranting, bergagang dan pendek tebal. Bunga manggis berdiameter 5,5 cm, benang sari semu dan biasanya banyak. Oke, selanjutnya yang terakhir, deskripsi manfaat. Manggis adalah buah asli asal Indonesia yang khas. Selain rasa buahnya yang manis dan asam, buah manggis juga memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan. Buah manggis juga memiliki beberapa manfaat. Di kalangan masyarakat tradisional sendiri, buah manggis dipercaya bisa menyembuhkan beberapa penyakit seperti sariawan, disentri, amandel, abses, dengan kemampuan anti peradangan atau antiinflamasi. Hasil penelitian ilmiah menyebutkan bahwa kulit buah manggis sangat kaya akan antioksidan, asam fenolat, dan antosianin. Oke, segitu saja penjelasan tentang teks laporan hasil observasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.